Selamat siang, Bapak dan Ibu. Selamat Selamat siang, siang. Ibu. siang, Bu. Ada. Ya, mohon maaf. Ada. Saya janji terlambat 30 menit, malah bablas 39 menit ya. Karena tadi habis kuliah PPKMB, kalau di sini apa ya, semacam kuliah untuk mahasiswa bimbingan akademik, apa seperti saya menjadi wali kelas gitu. Nah, untuk mahasiswa baru kan banyak yang galau-galau, Bapak Ibu, biasa kan. Awal masuknya tidak sesuai dengan jurusannya, jadi perlu dikuatkan satu persatu. Nah, begitulah ya dilema menghadapi mahasiswa baru lulus SMA. Ya. Oke, Bapak dan Ibu tadi pagi sudah bersama Pak Yuli ya, mempresentasikan LK 1.4. Saya dengar sudah 21, berarti sisanya masih 13 ya? Totalnya 34. Ya, betul ya. Baik, siapa yang belum ya? Saya. Oke, Saya Bu. banyak 13. Baik. Belum Bu. Ya, Saya, mungkin Bu. boleh raise hand yang belum supaya saya tahu ya, Bapak Ibu. Oke, nah yang belum nanti akan melanjutkan presentasi dengan saya untuk LK 1.4. Nah, urutannya ini aja ya, sesuai kalau di Zoom saya ada Pak Amir, yang kedua Bu Risti, 3 Pak Munawar, 4 Bu Hesti, 5 Bu Siti Nurrohma, Bu Wati ya? Bu Wati, 6 Bu Septi, 7 Bu Lia, 8 Bu Okti, 9 Bu Nina, 10 Bu Rosi, 11 Bu Dian. Oh, sudah ya, tinggal 11 saja. Oh, Bu Vina belum terlewat. Ada lagi? Sudah ya? Oke, baik. Jadi ada 12 yang belum presentasi. Oh, saya belum, Bu. Oh, Pak Agus. Lah, Bapak nggak angkat tangan, Pak. Oke, ternyata ada Pak Agus. 13, Pak Agus ya. Jadi pas ya, ada 13 yang belum. Nah, tadi yang sebelumnya dengan Pak Yuli, Bapak Ibu masing-masing sudah dapat komentar ya? Sudah, oke, baik. Kalau gitu, kalau gitu nanti tinggal di-upload di LMS atau mungkin sudah ya? Ada yang sudah upload. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutkan untuk presentasi berikutnya, Pak Amir. Silakan Pak Amir. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Izin ya, teman-teman. Oke, Pak. Sudah kelihatan, Bu? Sudah terlihat, Pak Amir. Ya, yang pertama, peserta didik masih memiliki motivasi belajar rendah saat proses pembelajaran tentang daur hidup kupu-kupu. Akar penyebab masalahnya, yang pertama dari guru tidak mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan metode atau model pembelajaran yang membosankan. Yang kedua dari siswanya, beban pelajaran tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua, rendahnya minat peserta didik dalam membaca dan memahami isi bacaan pada materi cerita pendek. Dari guru, peranan guru belum mempengaruhi minat baca siswa, begitupun peranan orang tua ketika di rumah. Dari siswanya, peserta didik senang bermain dengan handphone atau bermain game. Yang ketiga, rendahnya kemampuan berhitung dasar peserta didik pada materi penjumlahan dan pengurangan dengan teknik cara meminjam. Dari guru kurang memanfaatkan media atau alat peraga
dalam menanamkan konsep-konsep dan metode atau model yang belum guru mengajar dengan kategori tinggi sehingga siswa dengan kategori sedang dan bawah susah mengikuti proses pembelajaran pada materi perkalian yang mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Akarnya dari guru yang pertama, gaya mengajar guru belum inovatif dan interaktif, serta guru tidak melakukan diagnostik awal terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Dari siswanya motivasi belajar dari siswa didik rendah. Mungkin sekian Ibu masukan dan sarannya Bu. Oke, baik. Pak Amir yang 1-3 berkaitan dengan peserta didik ya Pak. Ada motivasi, rendahnya minat, rendahnya kemampuan berhitung. Oke. Nah, yang keempat itu masalahnya guru. Guru Belajar Bu. mengajarnya ya. Yang keempat hasil belajar siswa rendah Bu. Oh iya, makanya itu Pak, saya baru mau mengkonfirmasi nomor 4. Kalau di sini kan tulisannya guru. Tapi sebenarnya kalau disimpulkan ini mau bilang kalau siswa susah mengikuti proses pembelajaran dan hasilnya rendah ya Bu. Berarti yang di garis bawah yang ini ya Pak ya. Iya Bu. Oke, mungkin perlu entah dibuat bold, tebal atau di garis bawah Pak. Iya Bu. Ya, supaya ketika melihat yang ditekankan di sini bukan gurunya tetapi hasil belajar siswa yang masih rendah pada perkalian bersusun ya Pak Amir. Ya Ibu. Oke, mungkin itu yang saya komentari. Jadi untuk akar masalahnya kan kemarin sudah saya hanya melihat masalah yang dipilih itu apa, dan di sini 1, 2, 3, 4 sudah oke. Karena terkait siswa ada motivasi, minat, kemudian kemampuan berhitung, dan hasil belajar pada perkalian. Ya, sip Pak Amir. Ibu, makasih Bu masukannya. Sama-sama. Berikutnya Bu Risti, silakan. Baik Ibu. Sebentar. Apakah sudah muncul, Bu? Masih proses, Bu? Ya, sudah. Ya, selamat siang Ibu Mada dan teman-teman. Izinkan saya untuk memaparkan hasil masalah yang akan saya pilih. Di sini ada 4 masalah yang harus dipilih, namun saya masih bingung. Jadi saya akan mempresentasikan saja. Untuk yang pertama terkait motivasi dan minat belajar siswa rendah pada saat pelajaran matematika, akarnya karena guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang kedua, siswa kesulitan dalam menemukan ide pokok pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, akar penyebabnya siswa belum mampu memahami bacaan. Kemudian yang ketiga, siswa kesulitan dalam mengerjakan soal pecahan dalam bentuk soal cerita. Akar penyebab masalahnya karena guru kurang optimal dalam memberikan latihan soal cerita tentang pecahan. Kemudian yang terakhir itu siswa kesulitan pada pelajaran IPA materi alat pernapasan pada hewan dan manusia. Akar penyebabnya guru belum membuat dan memanfaatkan media pembelajaran. Nah, begitu Ibu Mada, mohon masukannya karena saya masih beberapa kebingungan. Oke, baik Bu Risti. Nah, yang 4 dan 5 ini gimana, Bu? Gimana, Bu? Yang nomor 4 dan 5? Iya. Ini di warna merah karena apa? Karena ini masalahnya guru gitu, Bu. Kan di nomor 1 dan nomor 3 ini kan milik saya matematika. Cuman yang nomor 1 ini kan matematikanya masih umum, belum ada seperti yang nomor 3. Kalau nomor 3 kan sudah materinya pecahan gitu. Kalau yang ini kan masih umum. Apakah nanti bermasalah atau tidak, karena nomor 1 dan nomor 3 ini kan sama-sama muatan pelajarannya sama gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya Bu Risti sudah memilih 4 kan? 1, 2, 3, dan 6. Yang dibingungkan boleh nggak kalau 1, 3 sama-sama matematika gitu ya? Ya, misalnya ada yang nggak diperbolehkan, boleh nggak misalnya yang nomor 5 ini gitu.
Oh, karena terkait guru. Kemarin saran saya kan bukan guru gitu ya. Iya. Oke, jawaban saya adalah 1 dan 3 boleh, karena menurut saya masalahnya berbeda. Yang nomor 1 adalah motivasi dan minat pada pelajaran matematika. Walaupun belum ada materinya, nggak apa-apa. Nanti materi akan menyesuaikan ketika Bu Risti membuat rencana aksi. Oh ya. Kemudian yang ketiga kan kesulitan belajar matematikanya. Jadi beda ya antara minat dan kesulitan. Jadi 1 dan 3 itu boleh walaupun sama-sama matematika. Dan saya lihat 1, 2, 3, 6 semuanya sudah oke karena berkaitan dengan siswa. Gitu, Bu. Oke. Lalu untuk akar penyebabnya misalnya di sini siswa, di sini Mm-mm. guru, sini siswa, sini guru gitu, nggak apa-apa atau harus Oh, dari... nggak masalah, Bu. Oh, Jadi kan kemarin tidak dibatasi kalau masalahnya siswa, akarnya harus siswa. Enggak, bebas. Jadi ya memang dari hasil LK 1.3 kemarin kalau nomor 1 misalnya masalah motivasi ternyata akarnya guru ya nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Nah nanti tinggal waktu kita tahap berikutnya menentukan alternatif solusi. Nah kita lihat kalau akarnya adalah guru yang perlu menerapkan model, kira-kira nanti di bagian apa alternatif solusi model-model apa yang mungkin dilakukan misalnya gitu. Jadi nggak masalah akar penyebabnya. Nah, iya. masalah yang dipilih juga sudah oke menurut saya 1, 2, 3, dan 6 Sekali gitu. lagi Bu, mohon tanya. Kalau Ya, ini kan untuk materi pecahan ini, kemudian mm-mm, ide pokok dan alat pernafasan manusia hewan ini kan, kalau mm-mm, kemarin dengan Bu Amel itu kan mm-mm, materi yang sudah berlalu gitu. Maksudnya materi mm-mm, yang memang saya alami di kelas ini gitu. Karena memang saya di kelas mm-mm, 5 kan di sekolah yang baru ini baru mulai tahun ajaran ini gitu loh Bu. mm-mm, Jadi mm-mm, kan materinya sudah lewat. Nah kalau yang untuk mm-mm, nomor 1 kan nanti bisa menggunakan materi yang lain misalnya. Kemudian mm-mm. nek misalnya tetap menggunakan materi yang lama ini juga nggak apa-apa kan Bu, maksudnya sudah dipelajari terus besok di rencana aksi pakai materi ini lagi gimana gitu. Kalau saran saya, kalau sudah dipelajari sebaiknya ganti saja yang besok belum, materi yang belum dipelajari siswa gitu. Jadi masalah yang terpilih dibuat fleksibel, misal kayak kalau 1 dan 2 kan nggak ada, oh ide pokok ya, Ya, nomor 2. Nah ide pokok kan sudah lewat, berarti ya, ibu ngambilnya kesulitan siswa saat pelajaran bahasa. Nah bahasa bahasanya materi apa nanti kira-kira yang saat pas PPL jatuh itu PPL. materi apa? Menurut saya begitu. Hanya saja nanti kan setelah ini Bapak Ibu akan dibagi 3 kelompok. Sudah ada belum ya pengumumannya? Belum. Sudah Sudah Bu. ya. Oh, Udah kah? ada yang sudah, ada yang belum di LMS Rombel 4. Belum Ki? Belum ada? Jadi LMS-nya Bu yang Oh di ada LMS-nya. Oh nama-namanya. iya, baik. Ya. eh, jadi mungkin kalau nanti Bu Risti bukan dengan saya, nah bisa dikonfirmasi lagi saat besok Sabtu kan sudah mulai nih tahap Ya. alternatif solusi. Nah itu bisa ditanyakan apakah masalahnya itu boleh mengambil materi yang sudah dipelajari siswa atau sebaiknya materi baru saja yang berikutnya. Gitu. Kalau dari saya pribadi, saya memilih yang belum saja, yang belum dipelajari supaya tidak mengulang karena kalau kemarin Ibu sudah ngajar itu, kemudian Ya. ngajar itu dengan metode lain ya nggak apa-apa sih, tapi siswanya kan udah pernah belajar itu, Iya. menurut saya Iya. begitu. Tapi Iya. kalau sementara ini, menurut saya 1, 2, 3, dan 6 saja, Terus gitu. yang di masalah yang terpilih ini sekalian Mm-mm. saya edit dihilangkan materinya tapi muatan pelajarannya tetap atau gimana Bu? Hmm. Mau dihilangkan juga nggak apa-apa Bu materinya, jadi hanya pada pelajaran apa, mata pelajaran Hmm. apa. Berarti yang ini kan karena kesulitan dalam bentuk soal cerita, kalau yang ini Mm-mm. kesulitan pada pelajaran IPA, itu nggak apa-apa ya Bu? Iya nggak apa-apa. Oh, ya. Ya. Ini kesulitan IPA, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa gitu Bu? Semuanya siswa kesulitan kesulitan gitu maksud saya. Oh nggak apa-apa sih Bu, Oh ya. Terima kasih Bu. sama-sama. Stop share. Oke. Next, berikutnya Pak Munawar, silakan. Oke, Bu.
izin share screen ya, Bu. Ya, silakan Bapak. Ya, sudah terlihat, Pak? Ampun Ibu. Nggih. Ini LK 1.4 yang saya dapatkan untuk yang pertama identifikasi masalah yaitu kurangnya motivasi peserta didik dalam pembelajaran matematika. Untuk akar penyebab masalahnya yaitu satu, belum optimalnya guru dalam pengelolaan kelas dan kurangnya menggunakan metode serta media pembelajaran yang menarik untuk peserta didik. Untuk dari peserta didik yaitu kurang memahami materi matematika. Untuk identifikasi yang kedua yaitu peserta didik masih kesulitan mengerjakan soal HOTS di dalam matematika materi operasi hitung bilangan bulat. Akar penyebab masalah yang pertama, guru belum memahami tentang model pembelajaran berbasis HOTS sehingga guru belum mampu menerapkan metode pembelajaran HOTS. Yang kedua, peserta didik belum terbiasa untuk berpikir kritis. Untuk identifikasi yang ketiga yaitu rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami materi IPA tentang cara adaptasi makhluk hidup. Yang pertama, akar penyebab masalahnya yaitu strategi dan pemanfaatan model pembelajaran yang kurang bervariasi dalam pembelajaran serta guru belum menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Untuk dari peserta didik yaitu kurangnya literasi peserta didik pada materi adaptasi makhluk hidup. Untuk identifikasi masalah yang keempat yaitu belum optimalnya dalam memanfaatkan teknologi atau inovasi pada pembelajaran. Akar penyebab masalahnya yaitu satu, guru hanya terfokus pada bahan ajar dari buku sehingga belum tumbuhnya kreativitas guru dalam pembuatan media pembelajaran berbasis TIK yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, sarana dan prasarana pembelajaran yang terbatas. Mungkin itu hasil LK 1.4 yang saya peroleh, Ibu Mada. Terima Oh kasih, iya, mohon baik. tanggapannya. Oke, Pak Munawar. Oke. Yang 1-3 sudah oke, Pak, karena berkaitan dengan peserta didik ya. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan yang nomor 4, Pak. Itu berarti guru ya, guru yang belum optimal dalam memanfaatkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Iya, Ibu. Nah, kira-kira nanti kalau untuk solusinya bisa, Bapak akan menyarankan solusi apa? Tentunya berkaitan dengan, harusnya guru memanfaatkan teknologi gitu kan. Iya, Nah, Ibu. tetapi dalam evaluasinya bagaimana, Pak? Evaluasi untuk siswa nih, Ibu. Evaluasinya untuk siswa oke pasti ada. Nah, evaluasi terkait sudah teratasi belum masalahnya gitu? Misalkan Eh, sudah mau maksud saya guru lebih ke evaluasi gurunya Ibu. penyelesaian masalah, betul. Oh, benar nggak gurunya udah memanfaatkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran gitu? Lah, kalau pas pembelajaran itu misalkan gurunya sudah menggunakan pembelajaran dengan TIK gimana Ibu? Sudah Nah, juga nggak? betul, harusnya memang sudah ya, Pak. Nah, tapi sebaiknya perlu semacam pihak lain, karena kan ini Bapak menilai diri sendiri gitu ya. Iya. Semacam pihak lain yang mengobservasi. Misal Bapak mengajak teman guru, rekan gitu, semacam sit-in di kelas Bapak, di belakang, mengamati pembelajaran yang Bapak lakukan, dan semacam memberikan centang konfirmasi, oh benar nggak gurunya sudah memanfaatkan TIK kayak gitu. Oh gitu. Mungkin begitu sih bedanya, Pak. Tapi Jangan harus kalau 1 diganti sampai ya, 3 Bu? Ada. Untuk tidak yang harus. poin tidak harus. Tidak harus. Makanya kalau Bapak misal tetap nomor 4 yang Oke. ini oke, karena dari segi solusi dan rencana aksi bisa dibuat. Hanya Oke. saja waktu evaluasi, nah nanti Bapak bisa semacam mengajak teman guru untuk konfirmasi. Ya, kalau Bapak sendiri sih bisa menilai ya. Cuman kan Ya. biar valid yang menilai jangan diri sendiri kan, karena yang akan dinilai adalah Bapak sendiri gitu. Oh gitu. Dan mungkin lebih dispesifik di mata pelajaran apa gitu, Pak? Oh iya, Ibu. Walaupun mungkin Bapak merasa belum optimalnya di semua mata pelajaran ya, tapi baiknya tetap dispesifikkan di pelajaran apa gitu. Oh gitu. Misalkan diganti ke siswa boleh, Ibu? Boleh. Nah, kemarin Boleh masalah gitu. Bapak ada berapa?
Ada 7. 7. Nah, 3 Oke. yang lain apa, Pak? Yang 3 itu guru, yang 4 siswa sebenarnya. Untuk yang siswa kemarin yang belum saya masukkan itu tentang itu Ibu. Apa itu, kepercayaan diri siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Itu misalkan saya redakturnya saya ganti gimana untuk partisipasi siswa itu boleh tidak nanti? Boleh, Boleh. boleh. Berarti Percaya nanti diri sama juga boleh. begitu, Gimana? nggih. Berbeda dengan redaksinya, berbeda dengan LK 1.3 sedikit gitu, nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, Pak. Oh gitu. Oke. Coba saya lihat gitu. tadi nomor 1 apa, Pak? Nomor 1, motivasi, Bu. Oh, nomor 1 motivasi. Oke, Nggih. matematika ya. 2 Nggih. HOTS pada matematika. Nggih. 3 kemampuan memahami IPA. Berarti Nggih. nanti yang keempat partisipasi aktif peserta didik di Nggih. mata pelajaran apa, Pak? IPS, Ibu. IPS. Nah, oke. Nggih. Menurut saya malah mending itu, Pak. Jadi Oh karena gitu. subjeknya siswa, iya. Nggih, kemarin Akarnya nanti apa? Guru atau siswa? siswa, Ibu. Oh, Kurang enggak aktif masalah ya sih, itu Pak. ya? Nggih. Heeh. Boleh. Oh gitu, nggih. Iya, Oke, terima kasih Bu Mada. sama-sama. Untuk LK 1.3 dirubah mboten mangke? Oh, enggak usah, Pak. Tidak usah, oh Kan nggih, nggih. redaksinya apa percaya diri kan? Nggih. Oke, kemudian Bapak Diganti bahasakan lain partisipasi aktif gitu, sebagai kurangnya partisipasi aktif. partisipasi. Nggih. Enggak apa-apa. Oh, nggak Jadi apa-apa. nomor 4 diganti kurangnya partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran IPS ya. Oh gitu, ya, nggih. Terima Oke, kasih Pak. Bu Mada. Sama-sama. Izin stop share nggih. Iya, Pak. Berikutnya Bu Hesti, silakan Bu. Terima kasih Bu Mada, izin share screen nggih. Ya. Sudah terlihat, Bu? Ya. Ini adalah LK 1.4 yang sudah saya coba susun nggih Bu Mada. Nanti apabila ada masukan dan saran mohon saya dibantu. Untuk masalah yang saya pilih, yang pertama itu tentang motivasi belajar siswa rendah dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan materi Pancasila sebagai nilai kehidupan. Akar penyebab masalahnya, metode pembelajaran monoton atau ceramah dan tidak inovatif. Kemudian masalah yang kedua, kurangnya keberanian dan kepercayaan diri siswa dalam mata pelajaran IPAS, materi bagian-bagian tumbuhan dan proses fotosintesis. Akar penyebab masalahnya yaitu model pembelajaran yang dirancang cenderung berpusat pada guru dan siswa takut jika jawaban yang diberikan itu salah. Kemudian yang ketiga, sebagian besar siswa kesulitan memahami soal matematika dalam bentuk soal cerita materi bilangan cacah. Akar penyebab masalahnya model pembelajaran yang digunakan guru kurang variatif atau model pembelajaran berpusat pada guru. Untuk yang keempat, masalah yang saya pilih adalah sebagian besar siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal HOTS pada mata pelajaran matematika. Akar penyebab masalahnya yaitu guru belum menerapkan model pembelajaran berbasis HOTS dan pemahaman siswa yang masih kontekstual terhadap materi. Berikut adalah LK 1.4 saya, Bu Mada, mohon bisa memberikan saran dan masukannya. Oke, baik Bu Hesti. Saya lihat semuanya udah ini ya, siswa ya subjeknya, Bu. Hanya mungkin yang saya garis bawahi nomor 3 dan 4. Tidak perlu kata sebagian besar, Bu. Langsung saja menurut saya nomor 3, siswa kesulitan memahami soal matematika dalam bentuk soal cerita. Yang keempat, siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal HOTS pada pelajaran matematika. Gitu. Oke, Bu. Mau Ya? tanya, untuk Boleh. penyebab masalahnya ini, apakah harus ada 2, Bu? Misal dari guru harus ada dan dari siswa harus ada. Apakah boleh jika hanya 1 gitu? Dan untuk ini, maksudnya untuk ditaruhnya di akar penyebab masalah itu dalam bentuk 1 kalimat atau boleh berpoin-poin, Bu?
Oke, baik. Nah, sebenarnya akar penyebab kan Ibu mengambil dari angka 1,3. Nggih. Jadi ya tinggal di copy saja dari kemarin, dari yang angka sebelumnya gitu. Mm-mm. Dan tidak harus ada faktor guru, faktor siswa. Satu faktor juga boleh. Karena apa? Akar kan kita kemarin memilih satu yang paling mempengaruhi. Jadi Mm-mm. kalau satu itu kan ya boleh bisa dari siswa saja atau bisa dari guru saja. Nggih. Tapi kalau dari eksplorasi penyebab kan memang banyak ya, ada dari guru, Mm-mm. dari siswa, dari lingkungan dan lain-lain. Jadi kalau untuk akar ini memang satu saja menurut saya, Bu. Nggih, satu saja. Semisal Mm-mm. ini ya Bu, nomor 2 ini Mm-mm. modul pembelajaran yang dirancang cenderung berpusat pada guru. Dan ini kan sebenarnya ada 2 Bu, akar masalah Oke. yang saya ambil dan siswa takut. Dan semisal ini benar penyusunannya seperti ini atau saya poin saja Bu. Misalkan saya pakai numbering 1 terus 2 gitu Bu. Kayak gini aja nggak apa-apa, Bu. Gini saja ya Bu ya. Iya, Berarti dalam satu kalimat tidak masalah gitu. nggak masalah. Terima kasih Bu Mada masukannya. Oke, Bu Esti. Jadi tinggal dihilangkan aja yang kata sebagian besar gitu. Secara nggak langsung ketika kita pilih masalah berarti itu dialami sebagian besar. Kalau itu dialami sebagian kecil sebenarnya itu tidak bisa dikategorikan masalah, tetapi semacam kasus khusus gitu kan. Kalau yang nggak termotivasi, misalnya hanya 2 orang dari satu kelas tuh 30, itu nggak bisa disebut masalah. Karena sebagian kecil itu bisanya kita sebut sebagai kasus khusus kan. Jadi penanganannya tidak klasikal, tetapi bisa terhadap 2 orang itu, misalnya gitu. Jadi itulah kenapa eh, tidak perlu disebutkan sebagian besar. Nggih. Oke, Bu Mada. ya Terima Bu kasih Bu Esti, Mada. Izin sama-sama. Oke, berikutnya Bu Wati. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon izin untuk share screen nggih. Iya Bu. Apakah sudah Sudah terlihat terlihat? Ibu? Sudah? Nggih. Terima kasih waktunya Ibu. Di sini saya ingin menampilkan masalah yang terpilih dari beberapa masalah yang kemarin sudah diidentifikasi. Yang pertama, yaitu kemampuan operasi hitung siswa masih rendah, terutama dalam perkalian dan pembagian pada pelajaran matematika. Akar penyebabnya yaitu strategi, metode, dan model yang digunakan guru kurang beragam, serta tidak adanya media inovatif yang digunakan guru. Yang kedua, siswa kurang percaya diri dalam mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan pada pelajaran IPS. Akar penyebab masalahnya, siswa belum terbiasa untuk tampil di depan kelas dan belum terbiasa untuk mengungkapkan pendapat, sehingga belum timbulnya rasa keberanian atau motivasi dari dalam diri siswa. Siswa juga terlihat malu dan ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, siswa kesulitan dalam menyamakan penyebut pecahan pada pelajaran matematika. Akar penyebabnya, guru belum menggunakan media yang konkret berkaitan dengan materi pecahan. Masih menggunakan metode konvensional berupa ceramah, sehingga guru kurang bisa menjelaskan materi dengan cara yang mudah dipahami. Yang keempat, siswa belum terbiasa mengerjakan soal HOTS pada pembelajaran matematika jenis soal analisis cerita. Akar penyebabnya, guru masih mengajar secara konvensional, belum menggunakan model pembelajaran yang menyajikan permasalahan dan pemecahan masalah. Itu tadi, Bu, akar penyebab analisis yang saya pilih, analisis masalah yang saya pilih. Mohon untuk saran dan juga masukannya, Ibu. Oke, baik Bu Wati. Kalau saya lihat ini sudah oke Bu. Yang pertama kemampuan operasi hitung matematika yang rendah, kemudian kurang percaya diri oke, kesulitan menyamakan penyebut matematika oke, dan belum terbiasa mengerjakan HOTS matematika. Oke, menurut saya 3 matematika 1 IPS. Berarti matematika banyak masalahnya ya Bu. Oke, Bu, ini yang saya pilih kebetulan mata pelajarannya matematika. Itu tidak apa-apa nggih Bu, ini ada 3 masalah yang mapelnya sama. Nggak apa-apa Bu kalau saya. Nggak masalah. Kan memang kenyataannya matematika itu susah ya.
Ibu. Oke. Oke, berarti untuk Eh, materi Ibu, saya ingin menanyakan berarti berkaitan dengan pertanyaannya yang Bu Risti tadi, ya Bu. mm-mm. Ini materi tidak perlu dirubah ataukah nanti perlu dirubah, ya Bu? Kalau misalkan nanti saya mengubah ke materi yang lain, misalnya yang ini, ya Bu. Mm-mm. Ini materi sudah di tema 1 kemarin. Kalau Mm-mm. saya ubah dengan materi di tema berikutnya, itu kan belum tentu anak didik saya mengalami kesulitan. Bisa jadi mereka tidak ada kesulitan dalam materi yang saya pilih. Nah, itu pripun nih, Bu? Poin berapa, Bu? Kalau nomor 2? Misalnya nomor 2. Nomor 2 menurut saya kan berarti pada pelajaran IPS. Masalahnya Nggih. adalah kurang percaya diri. Jadi itu bisa di subtema berapapun nggak masalah. Berarti Kalau untuk materinya di sini kan sudah materinya materi. mengikuti besok yang belum apa. Ngoten. Berarti Mm-mm. materinya di sini tidak perlu saya tuliskan langsung pada pelajaran IPS. Begitu, Ibu? Iya, bisa. Nggih. Nah, hanya saja yang bermasalah adalah di 1. Kalau operasi hitung, itu udah lewat belum, Bu, perkalian dan pembagian matematikanya? Untuk pembagian dan perkalian ini kan sebagai dasar, Ibu. Jadi maupun materinya berganti, kalau kemampuan perkalian dan pembagiannya masih sama, mau dapat jenis materi apapun juga pasti akan mengalami kesulitan di situ. Betul. Tapi kan maksud saya biasanya matematika juga tetap ada materinya ya. Oh, Nggih. kelas berapa, Bu? Di kelas 5, Ibu, ini. Kelas 5 tuh apa ya? Saya kayak nggak apa, apa KPK FEB gitu-gitu ya? Kalau KPK FPP itu di kelas sebelumnya, Ibu. Kalau Kelas untuk 4 materi ya? saat ini itu adalah pecahan, Ibu. Pecahan. Oh, berarti kaitannya dengan menyamakan pecahan. Nggih. Menyamakan penyebut gitu ya. Tapi Nggih, yang Ibu. difokuskan adalah kemampuan operasi hitung. Nggih, kalau yang nomor 1 operasi hitung perkalian dan pembagiannya. Kalau yang nomor 3 khusus ke menyamakan penyebut pecahan. Kalau menurut saya itu justru berarti 1 bisa ya, 1 bisa di semua materi kan. 2 juga bisa, percaya diri. 3 juga bisa, HOTS dalam materi. Nah, yang ketiga, yang Ibu tanyakan tadi, kalau misalnya materinya bukan pecahan, apakah kesulitan atau enggak? Iya. Kalau Nah, saya materi ganti berikutnya baruan, apa, Bu? tahu. Kalau matematika? Untuk materi berikutnya besok untuk yang jarak kecepatan itu, Bu, lalu ada skala. Oke. Lalu nanti untuk di semester 2-nya yang geometri bangun ruang. Oh, enggak. Kita kan PPL-nya semester ini, Bu. Oke. Berarti materinya Ya, cuma berarti pecahan, kecepatan, sama skala. Sama skala ya. Nggak apa-apa sih, Bu. Jadi kesulitannya pada pelajaran matematika gitu bisa. Nanti materinya fleksibel saja. Oke. Mm-mm. Terima kasih, Ibu. Oke, Bu Ati. Izin stop share, nggih. Iya, Bu. Berikutnya Bu Septi. Baik, Bu, terima kasih. Mohon izin untuk share screen. Iya, Bu. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya? Sudah. Oh iya. Baik, saya akan mempresentasikan LK1.4 saya. Di sini permasalahan yang pertama yaitu siswa kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran tematik muatan pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya. Akar penyebabnya yaitu guru belum menyediakan media pembelajaran IPA yang dapat melibatkan siswa untuk memberikan pembelajaran yang menarik dan kontekstual. Yang kedua yaitu siswa kesulitan dalam mengerjakan soal HOTS muatan pelajaran IPA. Di sini akar penyebab masalahnya adalah guru belum melaksanakan pembelajaran yang kontekstual dan kurang memberikan latihan soal berbasis HOTS. Yang ketiga, siswa masih mengalami miskonsepsi dalam pengerjaan soal cerita muatan pelajaran matematika terkait materi KPK dan FPB. Akarnya yaitu guru tidak menggunakan media dan alat peraga untuk pembelajaran matematika materi KPK dan FPB. Yang keempat,
Kemampuan memahami siswa terhadap bacaan masih rendah dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia, materi teks non-fiksi. Kemudian akar penyebabnya, guru kurang memfasilitasi siswa dalam membaca dan membuat karangan, sehingga siswa tidak terbiasa dalam menganalisis informasi pada bacaan. Demikian LK 1.4 saya, mohon masukan dan saran dari Ibu. Oke, baik. Menurut saya, yang Bu Septi sudah oke semua karena berkaitan dengan siswa ya. IPA, matematika, bahasa Indonesia. Oh iya, Oke, Bu. nggak masalah ya. Izin bertanya, ini kan karena materinya ini sebenarnya boleh saya hapus tidak Bu, biar besok bisa fleksibel, enggak apa-apa ya Bu? Boleh dihapus, Bu. Boleh. Oh, nggih. Iya. Berarti muatan pelajarannya aja yang dicantumin gitu ya Bu? Betul, ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi nanti biar fleksibel saat ini ya pembuatan rencana aksi. Mohon izin Oke. share. Ya, baik Bu Septi. Berikutnya Bu Lia ya. Ya, Bu. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan Bu Lia. Baik, saya akan mempresentasikan hasil LK 1.4 saya. Yang pertama, masalah yang terpilih yaitu siswa kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas pada muatan pelajaran IPA. Akar penyebab masalah, siswa kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran IPA dikarenakan guru mengajar tidak menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, siswa kurang menguasai konsep perkalian dan pembagian pada pelajaran matematika, karena yang diajarkan dengan cara hafalan sehingga siswa mudah untuk lupa. Akar penyebab masalahnya, siswa kurang menguasai konsep karena guru terbiasa mengajarkan dengan metode hafalan pada perkalian dan pembagian, sehingga menyebabkan siswa tidak menguasai konsepnya. Mereka hanya tahu angkanya tanpa tahu konsep pengerjaannya. Kemudian yang ketiga, siswa terbiasa dengan model pembelajaran yang sering digunakan oleh guru. Akar penyebab masalah, siswa belum terbiasa terhadap model pembelajaran inovatif yang diterapkan oleh guru, karena siswa lebih nyaman dengan model yang biasa digunakan guru seperti model konvensional. Masalah yang keempat, yaitu kebiasaan membaca belum tertanam pada diri siswa pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kebiasaan membaca belum tertanam pada diri siswa pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Siswa menunggu perintah guru terlebih dahulu baru mulai membaca. Begitu Bu, mohon saran dan masukannya Bu. Oke, baik Bu Lia. Saya 1, 2, dan 4 oke. Kurang motivasi, kurangnya konsep untuk matematika dan tentang kebiasaan membaca ya, atau kemana. Nah, yang nomor 3 Bu, yang ingin saya tanyakan. Siswa terbiasa dengan model pembelajaran yang sering digunakan oleh guru. Memangnya siswa tahu Bu model pembelajaran yang digunakan guru apa? Oh iya ya Bu ya. Setahu Ya, Bu, saya kan nanti ketika kita ngajar, kita tidak perlu kan nyebutkan hari ini kita akan pakai PBL loh. Hari ini kita pakai Jigsaw atau pakai apa kan enggak ya. Taunya ya, oh gurunya datang menyampaikan tujuan atau terus membentuk kelompok atau diskusi gimana. Kan begitu tanpa memberitahu model pembelajaran apa yang dipakai dalam pembelajaran. Jadi kalau masalahnya adalah siswa terbiasa dengan model, saya rasa kok ini ya, enggak ya. Iya Bu, nanti saya ganti. Soalnya kemarin kan waktu di LK 1.3 saya isi gini ya Bu, bingung. Ada berapa Nanti masalah saya revisi lagi kuliah? Bu. Kuliah ada Kemarin berapa masalahnya? Iya, 7 Bu. 7. 3 yang lain apa? 3 yang lain. Ini dari akarnya Bu yang saya ambil. Kan satu masalah ada 2 kemarin akarnya. Satu masalah. Iya, terus? Ya, nanti coba saya lihat lagi ya Bu. Enggak ada. Masalahnya ada berapa Bu kemarin? 7 kan? Ya, ya. Ya, sudah dari 7 berarti kita bisa memilih 3 yang lain apa Bu? Tapi kemarin itu guru Bu. Guru maksudnya belum siswa gitu, belum Oh, ya. masih guru.
Saya coba tak bukain lah punya Bu Lia ya. Ya biar Iya, tuntas Bu, daripada nanti Ibu bergalau-galau setelah ini. iya Bu. Oke, kemarin unggah tagihan. Mana ya? Yang ini 3F ya. Kuliah. Coba saya cek ya, Bu. Atau kalau Ibu ada filenya boleh dibuka sih. Oh iya Bu. Kalau di sini Bu Lia ada siswa kurang termotivasi IPA udah dipilih ya, Bu. Iya sudah Terus Bu. yang kedua, siswa belum memiliki literasi membaca. Yang nomor Itu 4 ya itu yang ya. keempat. Iya. Kenapa nggak bahasanya itu aja, Bu? Kenapa diganti kebiasaan membaca belum belum apa ini? Karena Tenang, soalnya saya jadi kecil. Nah, bahasanya mending mending yang belum memiliki literasi. oh iya Bu. 3, pengetahuan siswa tentang numerasi masih rendah. Yang mana, Bu? Yang itu yang perkalian dan pembagian itu Bu. Oke. Guru belum maksimal dalam membalaskan model, guru belum menghabiskan HOTS. Terdapat siswa yang belajarnya lambat, slow learner enggak ya. Guru belum maksimal dalam menurut saya mending nomor 5 Bu yang diambil, yaitu guru belum mengaplikasikan HOTS dalam asesmen pembelajaran, tapi redaksinya diganti. Jadi siswa yang masih kurang apa? Mungkin kemampuan HOTS siswa yang masih kurang gitu. Iya. Jadi Baik Bu. masalah yang diambil yang 3 diganti nomor 5 saja. Nah, nomor 3 ini asalnya dari mana, Bu? Itu sebentar Bu. Saya cek kok nggak ada. Nggak ada Bu. Nggak ada. Dari 1 sampai 7 nggak ada yang bilang siswa terbiasa dengan model yang sering digunakan guru. Oh itu Bu. Yang IPA saya kembangkan lagi. Kemarin kan katanya boleh. Jadi yang Oh, yang kurang kurang termotivasi termotivasi itu. saya Oh, kembangkan lagi gitu. oh gitu. Enggak sih, Bu. Mending Ibu milih dari sini aja. Cuman kan siswanya ada berapa ya? 1, 2, 3. Memang hanya 3 yang terkait dengan siswa Ya, ya. Nah, ya iya. udah Jadi satunya kemarin mending yang HOTS itu aja. hot tadi. Oh iya. Mm-mm. Iya Bu, siap. Oke, beli ya. Jadi kan Makasih ya Bu. nggak nyari-nyari lagi. Oke, sama-sama. Izin stop share ya Bu. Berikutnya, iya Bu. Berikutnya Bu Okti, silahkan. Ya Bu, izin share screen. Hmm, sebentar. Mohon maaf Ibu, masih saya warna-warna. Oh iya. Baik. Di LK 1.4 saya mengambil 4 masalah, tapi mohon maaf yang saya warna merah ini saya masih kebingungan karena materinya sudah berlalu, dan kalau saya ambil ke depannya untuk KD menemukan informasi tersirat itu sepertinya kok kayaknya tidak ada seperti itu. Yang pertama, masalah yang terpilih adalah motivasi belajar siswa masih rendah pada muatan matematika, di mana akar penyebab masalahnya adalah metode atau model pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik dan media pembelajaran jarang digunakan. Yang kedua adalah rendahnya kemampuan siswa dalam memahami bacaan pada muatan bahasa Indonesia, materi, ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Yang nomor 2 ini adalah muatan bahasa Indonesia, di mana akar penyebab masalahnya adalah guru belum menggunakan variasi metode pembelajaran menarik yang membantu mempermudah siswa memahami sebuah bacaan. Untuk yang ketiga,
siswa kesulitan menemukan informasi tersirat pada materi menentukan pesan dalam dongeng muatan bahasa Indonesia dengan akar penyebab masalahnya adalah siswa belum memahami isi cerita pada materi menentukan pesan dalam dongeng. Untuk masalah yang keempat adalah siswa kesulitan menyelesaikan soal berbentuk HOTS pada muatan matematika, di mana akar penyebab masalahnya adalah guru belum terbiasa menyajikan soal HOTS, serta metode atau model pembelajaran yang digunakan belum merangsang siswa untuk berpikir kritis. Seperti itu, Ibu. Mohon saran, arahan, dan petunjuknya untuk saya, terutama yang nomor 3. Nah, berarti yang dipilih awalnya oleh Bu Okti 1-4 ya, Bu ya? Iya, awalnya 1-4. Tapi galau Tapi nomor 3 karena di sini konteksnya kata kerjanya adalah menemukan informasi tersirat, Ibu. Oke, baik. Intinya materi itu udah lewat gitu? Sudah lewat. Kalau Oke. untuk kedepannya, sepertinya untuk menemukan informasi tersirat seperti mencari pesan dalam dongeng itu udah nggak ada kan? Sudah Oke. tidak ada. Kalau misalnya hanya nomor 3 coba, Bu. Oh iya. Kalau siswa kesulitan dalam pelajaran bahasa Indonesia gitu, gimana? Tapi karena ini ya, akarnya juga spesifik isi cerita kok ya. Ya udah, Bu, berarti kalau gitu, kalau Ibu galau, gimana kalau kita pilih yang lain? Oh, ya. Kalau yang ini tidak bisa stop sampai di sini, apa, Bu? Tersiratnya. Oh, siswa kesulitan menemukan informasi pada pelajaran matematika gitu. Pelajaran bahasa Indonesia. Iya, tersiratnya hilang bisa enggak ya, Bu? Kalau misalnya itu di tema lain, bisa nggak, Bu? Kalau menemukan informasi bisa. Nanti masuknya Tapi kan di... setiap tema itu kan ada kompetensinya sendiri, tidak selalu terkait menemukan informasi kan, Bu? Iya, sepertinya kalau dilanjut LK sebelumnya nggak nyambung juga, Bu. Iya, betul. Jadi, kalau misal kita cari yang lain gimana? Misal cadangannya kan masih ada 2 ya, yang terkait siswa masih rendah dalam operasi hitung atau miskonsepsi pada penjumlahan pengurangan. Mana yang Ibu lebih oke? Kalau saya lebih menguasai yang ini, tapi materinya sudah lewat. Karena kemampuan operasi hitung matematika, itu kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu kan masuk operasi hitung, Bu. Kalau di tema 4 itu masih ada operasi hitung sepertinya, tapi menentukan hasil dua bilangan yang sudah diketahui hasilnya, konteksnya. Jadi sudah pengembangan dari ini. Tapi masih ada operasi hitungnya. Sepertinya masih ada, Bu. Soalnya kan saya tidak hafal materi di SD ya. Tapi kalau misalnya masih, tidak apa-apa, Bu. Di tema 4 itu menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah selisih hasil kali hasil bagi. Seperti itu. Oke, bisa. Ada itu operasinya, Bu. Bisa nggak, Bu? Kalau yang di tema 3 itu matematikanya hubungan antar satuan baku, panjang berat, dan waktu. Panjang berat dan waktu. Tentang satuan ya. Kalau satuan ya tetap bisa kan, Bu, ada operasinya. Berapa gram ditambah berapa ons sama dengan berapa miligram misalnya kan. Tetap ada operasi kan. Ada operasinya. Oke, bisa. Berarti nomor 5 aja, Bu. Oh iya, berarti
Nomor 3 ini yang saya ganti yang ini, Ibu. Ya, 3-nya diganti 5. Oh iya. Oke. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Saya izin stop share. Ya, baik. Bu Okti sudah. Berikutnya Bu Nina. Ibu, saya coba untuk share screen, nggih. Ya, baik, Bu. Mohon maaf Ibu, ini laptop saya lambat. Oke, nggak apa-apa, Bu Nina. Laptopnya sudah lelah, Bu. Setiap hari diajak kerja lembur untuk PPG. Kayaknya habis PPG, Bapak Ibu upgrade laptop nih. Karena setiap hari diajak kerja keras. Belum muncul nggih, Bu? Belum, Bu. Baru proses di sini, Bu Nina started screen sharing. Nggih, sambil menunggu saya mau tanya-tanya dulu nggih, Bu. Oh, boleh. Untuk materi saya itu sebagian besar adalah materi yang sudah saya ajarkan. Karena saya kan untuk tahun ini baru mengajar di kelas 4, biasanya di kelas 3. Jadi saya tahu untuk kesulitan kelas 4 itu apa saja. Ini udah muncul, Bu? Belum. Belum. Nggih. Itu nanti Nah, sudah, Bu. Nggih. Muncul. Ini saya presentasikan dulu nggih, Bu. Oke, baik, Bu. Ini adalah hasil dari LK 1.4 saya, yaitu masalah yang akan saya pilih untuk diselesaikan. Untuk yang pertama yaitu siswa kesulitan dalam memahami materi proses fotosintesis dalam mata pelajaran IPA. Akar penyebab masalahnya yang pertama yaitu guru tidak menggunakan media yang menarik yang akan memudahkan siswa dalam memahami materi proses fotosintesis. Lalu yang kedua, siswa kurang tertarik dengan materi fotosintesis. Masalah yang kedua, siswa masih belum memahami unsur-unsur dalam kalimat, sehingga kesulitan dalam membuat contoh dan membedakan kalimat transitif dan intransitif. Akar penyebab masalahnya, yang pertama, minat baca siswa rendah, sehingga mempengaruhi kemampuan siswa dalam memahami unsur-unsur yang ada dalam kalimat. Yang kedua, guru tidak menyampaikan materi dengan rinci, sehingga siswa sulit memahami materi yang disampaikan. Masalah yang ketiga, motivasi belajar peserta didik masih rendah pada mata pelajaran PPKN, yaitu materi norma yang ada di masyarakat. Akar penyebab masalahnya yaitu, yang pertama, siswa sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, guru menggunakan metode ceramah yang membuat kegiatan pembelajaran menjadi membosankan. Guru tidak pernah memberikan ice breaking di kelas, sehingga siswa semakin jenuh dengan pelajaran pendidikan Pancasila. Lalu masalah yang keempat, siswa kelas 4 belum hafal perkalian dan pembagian dengan cara purogapit. Akar penyebabnya, guru belum menggunakan metode yang tepat saat menyampaikan materi perkalian kepada siswa, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar perkalian dan pembagian dengan cara purogapit di kelas 4. Yang kedua, kemampuan intelijensi siswa juga menjadi akar penyebab siswa belum hafal perkalian dan belum memahami pembagian dengan cara purogapit. Itu Ibu masalah yang saya pilih, mohon saran dan masukannya. Oke, baik Bu Nina. 1, siswa kesulitan di pelajaran IPA, oke. 2, siswa belum memahami kalimat ini bahasa Indonesia ya Bu, nomor 2 ya? Oke. Nomor 3, motivasi di PKN. Oke, 4, belum hafal perkalian, berarti di matematika. Iya, matematika, siswa kesulitan belajar di matematika. Menurut saya oke. Nah, tadi sepertinya Ibu mau tanya bahwa kalau materinya udah lewat gimana ya? Iya. Nah, kalau materi udah lewat sebaiknya ganti materi yang baru. Lalu untuk
yang Ibu sebutkan tadi menurut saya masih bisa. Nah, nomor 4 ini sebaiknya dibahasakan sebagai kemampuan bukan hafal perkalian ya, tetapi kemampuan belajar ya mungkin atau operasi hitung matematika. Jadi kalau operasi hitung masih memungkinkan di selain pembagian, kalau pembagian udah lewat. Atau kalau kemampuan atau hasil belajar matematika kan bisa juga di materi yang lain gitu. Lalu yang motivasi belajar kan tetap bisa motivasi di PPKN tapi materinya lain. Kemudian, nah nomor 2 ini juga tergantung materi kan Bu. Nah, baiknya dibahasakan lain pada pelajaran bahasa Indonesia. Kecuali kalau memang belum lewat yang ini. Sudah lewat belum nomor 2? Sudah. Ini juga sudah, Bu. Sudah lewat. Maka sebaiknya yaitu dibahasakan aja tentang bahasa Indonesia. Misalnya apa? Bisa terkait hasil belajar, bisa kemampuan literasi, yang agak umum, tapi untuk bahasa Indonesia gitu. Kemudian nomor 1 kesulitan belajar nggak apa-apa pada IPA gitu. Fotosintesisnya mungkin udah lewat. Berarti nanti untuk perbaikannya tidak usah dispesifikkan ke materi apa ya Bu, tinggal di mata pelajaran apa kayak gitu aja nih. Betul. Jadi materinya masih bisa fleksibel nanti ketika mau membuat RPP-nya gitu. Oke, Bu Nina. Izin stop share. Oke, Bu. Berikutnya Bu Rosi. Bu Rosi, saya jadi ingat Rosi yang di TV itu ada ya? Rosi Silalah ini. Bu, izin share screen ya, Bu. Oke, Bu. LK 1.4 masalah yang terpilih yang pertama, kurangnya pemahaman siswa dalam pelajaran matematika tentang mengoperasikan perubahan bertahan. Akar penyebab masalah yang pertama, guru yang tidak memakai mode pembacaan serta media atau alat peraga. 2, siswa yang belum hafal perkalian dan pembagian. Identifikasi yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran bahasa Indonesia tentang materi menentukan ide pokok. Yang pertama, akar penyebabnya, guru tidak memakai mode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi ajar. Yang kedua, siswa kurang berminat untuk membaca apalagi teks yang panjang. Identifikasi masalah yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran IPA tentang materi peredaran darah. Akar penyebab masalah yang pertama, guru tidak memanfaatkan media TIK pada materi peredaran darah. Yang kedua, siswa lebih senang bermain game dan menonton video. Yang keempat, rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita perkalian dan pembagian pecahan. Akar penyebab masalah yang pertama, pembelajaran yang dilakukan guru hanya berupa latihan dan penugasan. Yang kedua, siswa kesulitan mengubah soal cerita menjadi kalimat matematika. Itu akar 1.4 saya, mohon masukan. Oke, Bu. Bu Rosi, 1 oke, kurangnya pemahaman matematika. 2, rendahnya bahasa Indonesia, rendahnya hasil belajar IPA, dan kemampuan ini yang keempat matematika ya? Iya, matematika, Pak. Oke. Saya dari masalahnya oke. Materinya masih bisa atau sudah lewat, Bu? Kalau yang penjumlahan sudah lewat, penjumlahan pecahan. Kalau yang lain belum. Nah, yang lain belum. Berarti nomor 1 ya yang sudah lewat. Ya. Kalau gitu nomor 1 di ini aja, Bu, diubah ke matematika aja secara umum. Jadi tentang operasinya nggak usah, materinya nggak usah. Jadi kurangnya pemahaman siswa dalam pelajaran matematika gitu. Oke, gitu aja Bu Rosi. Terima kasih. Ya. Berikutnya Bu Dian. Baik Ibu, selamat siang Bu Mada dan teman-teman. Selamat siang. Izin share screen ya Bu. Oke.
Sudah muncul, Ibu. Iya. Sudah, Bu. Baik, saya akan saya akan mempresentasikan LK 1.4. Masalah yang terpilih yang pertama yaitu rendahnya motivasi belajar siswa kelas 2 dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tadinya sudah ada materinya ya Bu, karena mendengar masukan Ibu, jadi bahasa Indonesia saja biar nanti menyesuaikan ke depannya ya Bu ya. Oke. Akar penyebabnya, kurangnya keinginan siswa kelas 2 untuk memahami materi ungkapan karena siswa merasa terganggu dengan teman yang mengobrol di kelas, juga lingkungan kelas yang tidak kondusif sehingga konsentrasi belajar siswa menjadi terganggu. Yang kedua, kurangnya kemampuan literasi siswa kelas 2 dalam memahami teks bacaan pelajaran bahasa Indonesia. Akar penyebabnya, siswa kelas 2 belum memiliki kemampuan membaca dengan baik karena siswa baru bisa membaca per suku kata, belum satu kata penuh. Yang ketiga, rendahnya pemahaman siswa kelas 2 terhadap pelajaran matematika. Akar penyebabnya, guru belum menggunakan media pembelajaran atau alat peraga yang konkret. Padahal siswa kelas 2 belum bisa berpikir abstrak, sehingga membutuhkan alat peraga konkret untuk membantu memberikan pemahaman mata pelajaran matematika. Oh iya, tadinya materi pengurangan, Ibu. Oke, Bu. Ya, mohon maaf, Bu. Kemudian, yang keempat, siswa kelas 2 mengalami miskonsepsi pada pelajaran PPKN, yaitu pada materi pengamalan Pancasila, sila kedua, dan sila kelima. Akarnya, guru kurang mempersiapkan bahan ajar dan media yang sesuai dengan materi pengamalan Pancasila. Guru masih menggunakan metode ceramah dan hanya menggunakan bahan ajar yang ada di buku tema saja, sehingga cenderung membuat siswa bosan dan kebingungan dalam membedakan contoh pengamalan sila kedua dan kelima. Gitu Ibu, masalah yang terpilih, tapi masih bingung yang di miskonsepsi Bu, yang nomor 4. Oke, bingungnya kenapa Bu Dian? Untuk pengamalan kan sudah dibahas ya Bu ya. Apakah hanya pelajaran PPKN saja nanti biar materinya menyesuaikan di tema selanjutnya? Oh gitu, karena sudah lewat yang pengamalan Pancasila ya. Sudah berarti di ini aja Bu, bisa secara umum di PPKN. Itu aja ya Bu ya. Boleh dihapus berarti nanti pas dikumpulkan ya Bu ya. Boleh. Nah yang bawah-bawah tadi apa Bu? Tadinya kalau misalnya ini tidak bisa, yang 2 sebelumnya barangkali bisa jadi masalah yang diambil gitu Bu. Oh, tapi terkait dengan pembelajaran dan guru ya? Ya. Atau gini, kalau PKN, maksudnya kalau materi PPKN yang lain, apakah selalu ada miskonsepsi? Kan belum tentu. Mungkin tidak, gitu. bahasanya bukan miskonsepsi. Kalau miskonsepsi kan salah konsep gitu ya. Mungkin bisa mengalami kesulitan atau hasil belajar siswa yang kurang. Atau hasil belajar, bisa juga gitu. Kalau miskonsepsi karena tergantung materi kan Bu. Jangan-jangan kalau di materi lain dia nggak miskonsepsi, Tidak tapi ada miskonsepsi. tapi kalau hasil belajar masih fleksibel kan, bisa. Baik, siap. Nanti diganti hasil belajar Atau apa Bu? pemahaman konsep beda Bu. Kalau pemahaman konsep malah bisa di semua materi kan. Tapi kalau miskonsepsi belum tentu, tergantung dengan materinya. Gitu. Jadi berarti antara dua pemahaman konsep. Antara pemahaman konsep atau hasil belajar. Baik, siap Ibu. Terima kasih sarannya Ibu. Sama-sama. Kemudian berikutnya Bu Vina. Iya Ibu, mohon maaf sambil izin off cam ya Bu, soalnya jaringannya bermasalah. Oke. Selamat siang Ibu Mada dan teman-teman semuanya. Izin share screen. Ya. Sudah muncul belum Bu? Sudah Bu. Sudah, oh ya. Oke. Untuk LK 1.4 ini, pertama saya memilih masalah yang terpilih yang akan diselesaikan, yaitu rendahnya
minat belajar, dan kemampuan peserta didik pada mata pelajaran matematika tentang perkalian dan pembagian bersusun yang berdampak pada hasil belajar. Kemudian akar penyebab masalahnya yaitu pembelajaran yang diterapkan guru masih monoton dengan menggunakan metode ceramah dan tidak adanya dukungan dari orang tua untuk membantu peserta didik belajar di rumah. Lalu yang kedua, kemampuan literasi dan pemahaman membaca peserta didik pada sebuah cerita masih rendah, khususnya dalam menentukan tema sebuah cerita. Rata-rata peserta didik menuliskan tema itu adalah judul cerita, dan peserta didik kesulitan dalam menuliskan pesan moral yang terjadi pada sebuah cerita. Lalu akar penyebab masalahnya masih rendahnya minat peserta didik dalam membaca dan kurangnya motivasi baik dari guru maupun orang tua. Yang kedua yaitu belum tersedianya pojok membaca di kelas agar bisa menjalankan pembiasaan literasi sebelum memulai pembelajaran. Lalu yang ketiga, peserta didik merasa kesulitan dalam mengerjakan soal HOTS pada mata pelajaran matematika, soal cerita, perkalian, dan pembagian. Akar penyebab masalahnya, guru belum terbiasa memberikan soal-soal cerita, perkalian, dan pembagian dengan tipe soal HOTS. Lalu yang kedua, peserta didik kurang memahami soal cerita, perkalian, dan pembagian tipe HOTS. Lalu masalah yang keempat, guru belum menggunakan media proyektor LCD dalam mata pelajaran bahasa Indonesia tentang membedakan daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Akar penyebab masalahnya, guru belum menggunakan pemanfaatan proyektor LCD untuk meningkatkan perhatian dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang kedua, masih rendahnya pengetahuan peserta didik dalam membedakan hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Sekian presentasi hasil LK 1.4 saya. Mohon masukan dan sarannya dari Ibu Mada dan teman-teman semua. Oke, baik. Bu Vina, nomor 1 sampai 3 dah oke ya, terkait dengan minat, kemudian kemampuan literasi, dan tentang ini, HOTS ya. Tapi nomor 4, nah, masalahnya guru belum menggunakan media proyektor LCD ya. Nah itu masalahnya sudah selesai kalau Ibu menggunakan proyektor. Tidak perlu rencana aksi, Bu. Iya enggak? Iya. Nah menurut saya coba dipilih masalah lain yang berkaitan dengan siswa, ada nggak, Bu? Kan kemarin sepertinya tidak hanya 4 ya, masalahnya ada 7 atau 8 gitu. Kebetulan kemarin saya ada 5, yang 3 itu guru, yang 2 siswa, Bu. Kemudian, Bu, ini kan LK-nya dari yang pertama sampai yang keempat ini, identifikasi masalahnya itu di kelas 3. Sedangkan saya sekarang mengajar di kelas 5, itu bagaimana ya, Bu, untuk rencana aksi ke depannya yang tahap 2 besok? Nggak apa-apa, Bu. Ajar aja tetap kelas 5, kelas 5. Nah, masalahnya menurut saya nomor 4 sebaiknya diganti. Yang pilihan satunya apa, Bu? Pilihan satunya lagi itu tentang model pembelajaran inovatif. Belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Guru ya? Iya, guru. Oke lah, nomor itu aja, Bu. Yang guru belum menerapkan belajar inovatif saja. Harus spesifik ke mata pelajaran? Iya, sebaiknya iya. Kalau materi tidak harus. Yang penting spesifik pada mata pelajaran apa, ya. Iya. Jadi gimana, Bu, nanti untuk ke depannya saya mengajarnya di kelas 5 untuk PPL atau saya turun dulu ke kelas 3? Menurut saya di kelas Ibu sekarang aja. Oh, berarti nanti beda lagi ya, Bu, masalahnya? Nggak apa-apa ya, pakai masalah yang ini aja. Oh, gitu. Kan Ibu tidak mungkin membuat LK baru atau merombak dari awal kan. Jadi menurut saya ya sudah, berdasarkan pengalaman kemarin, minatnya rendah, literasi sama HOTS-nya kurang gitu kan. Dan itu diterapkan di kelas yang baru karena Ibu dapat kelas 5 kan. Kalau Ibu nanti harus pindah ke kelas 3, apakah bisa gurunya rolling begitu? Atau keran gitu bisa? Belum tahu sih, Bu. Nah, belum tentu juga kan. Nah, jadi
kalau saya sendiri fleksibel mau di kelas 3, di kelas 5 oke. Hanya kalau yang mudahnya kan ya sudah di kelasnya sendiri yang sekarang gitu kan. Tidak perlu tukeran dengan yang lain gitu. Dan masalah itu saya yakin kok juga dialami oleh siswa lain. Kayak minat, literasi, HOTS itu juga pasti Iya. dialami kelas 5. Ya, berarti tinggal menyesuaikan dengan mata pelajarannya aja ya, Bu? Betul. Materinya juga menyesuaikan gitu. Jadi mungkin karena Ibu sudah spesifik kan, ada materi perkalian bersusun, itu di kelas 5 belum tentu ada ya. Ya sudah, Iya. 1, rendahnya minat belajar pada mata pelajaran matematika, titik. 2, kemampuan literasi dan pemahaman membaca masih kurang dalam pelajaran bahasa Indonesia, titik. 3, studi kesulitan dalam mengerjakan soal HOTS pada pelajaran matematika, soal cerita, titik. 4, guru belum menggunakan model pelajaran inovatif. Pada pelajaran apa? Oke, baik. Terima kasih, Bu, atas saran dan Oke, masukannya. sama-sama. Ya, The last one, izin- Pak Agus. Ya, izin stop share. Oke, Bu Vina. Masih di sini, Pak Agus. Ya, mari. Oke, Bu. Izin share screen, Bu. Baik. Kemarin nomor 1, sekarang terakhir, Pak Agus. Iya, Bu. Ini gigi saya agak sakit ini. Udah terlihat, Bu? Belum. Bentar. Oh. Ini hasil dari pemilihan 4 masalah yang kemarin itu 7, saya pilih 4. Ini saya coba presentasikan. Yang pertama, belum maksimal dalam mengimplementasikan model pembelajaran yang inovatif pada mata pelajaran IPA. Untuk akarnya, guru belum memahami macam-macam model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa pada mata pelajaran IPA. Terus selanjutnya nomor 2, terjadi miskonsepsi pada mata pelajaran PKN pada materi penerapan nilai Pancasila sila ketiga. Untuk akarnya, siswa tidak memahami makna yang terkandung pada Pancasila sila ketiga. Terus untuk nomor 3, peserta didik belum menguasai konsep dasar berhitung, perkalian, dan pembagian pada mata pelajaran matematika. Terus untuk akarnya, dalam pembelajaran guru menggunakan model pembelajaran yang kurang variatif, serta media yang disajikan guru banyak yang bersifat abstrak dalam materi pecahan pada mata pelajaran matematika. Untuk yang keempat, penggunaan media PowerPoint kurang menarik pada mata pelajaran PKN yang membuat minat belajar siswa kurang. Terus untuk akarnya, guru kurang menguasai dalam mengoperasikan media PowerPoint pada mata pelajaran PKN yang membuat minat belajar siswa kurang. Jadi sekian pemaparan saya, Bu. Mohon dikoreksi. Kira-kira masih ada yang membuat ragu saya atau tidak nantinya? Kalau ragu enggak ya tergantung Pak Agus. Oke. Maksudnya demi kelancaran besoknya gitu. Nomor 2 materinya udah lewat belum, Pak? Sudah, Bu. Nah, ini hampir sama dengan Bu siapa? Bu Dian apa ya tadi? Ada juga miskonsepsi PKN pada sila 45 kalau nggak salah. Nah, karena sudah lewat, berarti kan secara umum aja di PKN, Pak. Hanya saja belum tentu miskonsepsi. Jadi sebaiknya ke ini aja, Pak, pemahaman konsep siswa yang masih rendah pada pelajaran PKN. Untuk nomor 2. Lalu, Berarti, ya. Berarti apa, Pak? Berarti ini saya rubah enggak apa-apa. Redaksinya enggak kayak gini. Boleh. Nggak harus sama persis dengan yang pertama gitu kan, Pak? Iya, Bu. boleh. Terus mana lagi, Bu? Nomor 1, guru belum maksimal menggunakan model yang menarik, model yang inovatif. Jadi Bapak 2 guru, 2 siswa ya masalahnya ya? Iya. Cuman ini kan, ini sebenarnya itu
tertujunya itu pada siswa itu kurang senang gitu. Nah, tapi kan kita nggak, terus apa Pak? Masalahnya siswa kurang senang gitu kan nggak kurang logis ya Pak ya. Iya, Nah, sebaiknya senang itu dikatakan lain minat misalnya, ya kan bisa Pak. berarti ini ya saya rubah akarnya atau gimana atau masalahnya? Masalahnya Pak, minat Begini. belajar siswa kurang karena guru belum maksimal mengimplementasikan model-model. Jadi fokusnya tetap siswa. Iya ya Bu, ya. Oke, jadi 1 itu ya Pak. 2, Ya Bu. nanti pemahaman konsep. 3, oke. Ini perkalian pembagian udah lewat belum? Kalau ini terkait perkalian pembagian itu kan masih panjang Bu, kalau matematika kelas 4 itu. Oh, Hampir, berarti masih bisa ya. ya. Ya, Oke, berarti 3 nggak masalah. Nah, 4, ini juga dibalik Pak, minatnya dulu aja. Minat belajar siswa kurang karena media yang iya Bu. digunakan guru kurang menarik gitu. Iya ya Bu. Oke, jadi biar subjek utamanya adalah siswa ya Pak. Baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak Agus. Ya, baik. Berarti semuanya sudah presentasi ya. Bapak Ibu menurut saya sudah oke, tinggal tadi ada sedikit yang perlu diperbaiki. Setelah ini silakan Bapak Ibu mengumpulkan LK 1.4-nya di bagian apa ya? Ada kan ya? Diunggah tagihan. Sebentar. Nomor apa ya? Unggah tagihan 3J, unggah tagihan masalah yang terpilih. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu menulis refleksi pembelajaran gitu. Dan tadi sudah kirim juga di grup ya Bapak Ibu pembagian kelompoknya. Ada yang dengan saya, Bu Septi dan juga Pak Anton. Jadi mulai besok pagi kita sudah kelompok terus sampai pembuatan rencana aksi. Kemudian PPL sepertinya juga sama. Yang kelompok dengan saya ada Bu Dian, Pak Munawar, Bu Siti Dorotun, Bu Caseni, Bu Bingah, Bu Vina, Bu Lia, Bu Diah, Bu Risa, Bu Desti, dan Pak Didi. Gitu. Yang lain akan bersama Pak Anton atau Bu Septi. Oke, semoga tidak bosan dengan saya nanti yang kelompok 2. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk kuliah kita pada hari ini. 2 sesi tadi sudah dengan Pak Yuli, kemudian dengan saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Besok pagi kita ketemu lagi yang kelompok 2. Belum libur ya, biasanya weekend itu Sabtu Minggu libur. Sekarang Sabtu masih masuk karena PPG. Semangat Bapak Ibu. Oke, selamat sore semuanya, selamat melanjutkan aktivitas dan melanjutkan tahap-tahap berikutnya di PPG. Ya, saya akhiri Zoom meeting-nya. Terima kasih Bu Mada. Terima kasih Bu Mada. Terima kasih Bu Mada. Ibu Terima Mada. kasih Bu Mada. Terima kasih. Bu Mada. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mada.